di satu titik anak bingung. Dia ngomong di awal, tapi dia bantah langsung di waktu yang sama, di kajian yang sama, dia bantah sendiri omongan dia. Iya. Dia merendahkan Ustadz Muflih. Ya, anak sekolah teknik. Tidak sama dia, yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan, yang lebih pintar maksudnya, yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Ya. Ya. Sampai dia bawa skripsinya Ustadz Muflih. Allah. Untuk kemudian skripsinya S1-nya Ustadz Muflih. Dikasih lihat di halayak ramai. Ini apa namanya ini? Kalau bukan ngece dan merendahkan. Saya yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII. Subhanallah. Ya anak shock ya. Kok sampai niat betul ya mau rendahin orang. Dan cukup itu. Dia bawa-bawa bapaknya Ustadz Muflih juga. Pulang ke daerahnya saya nggak usah sebut jadi PNS. Itu di PNS ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Pada video kali ini Ana akan membahas tentang seorang ustadz yang mengkritik ceramah klarifikasi Wah soal musik. Yang mana di video itu Wah mengungkit riwayat pendidikan Ustadz Muflih Safitra. Kita simak videonya kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allah. Kemarin Ana mendengarkan isi kajian yang lagi viral tentang musik ya, 1 jam 40 menit lah ya. Ana berusaha husnuzon dari awal kepada beliau isi kajiannya ya, dan beliau di awal itu mengatakan kepada murid-muridnya atau yang hadir jangan suka merendahkan orang ya, jangan suka menghina orang, mencela orang. Betul. Ya, masukan yang baik. Memang seorang muslim harus seperti itu. Dan dia mengingatkan nanti ada hari pertanggungjawaban yang suka rendah-rendahin orang dan nuduh orang dan lain-lain, akan ya ada hisabnya lah, kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Terus berjalan, Ana dengarkan terus ya, meskipun agak bingung, rancu ya, bertabrakan antara ini dan itu, ya sudahlah, Ana dengerin lah ya. Mungkin Ana kurang cerdas, tidak secerdas beliau ya, dan tidak secerdas murid-muridnya mungkin. Lanjut terus sampai di satu titik Ana bingung. Dia ngomong di awal, tapi dia bantah langsung di waktu yang sama, di kajian yang sama, dia bantah sendiri omongan dia. Iya. Dia merendahkan Ustadz Muflih. Ya, anak sekolah teknik. Tidak sama dia, yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan, yang lebih pintar maksudnya, yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Wah menyalahi ucapannya sendiri. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya. Sampai dia bawa skripsinya Ustadz Muflih. Allah. Untuk kemudian skripsinya S1-nya Ustadz Muflih. Dikasih lihat di halayak ramai. Ini apa namanya ini? Kalau bukan ngece dan merendahkan. Subhanallah. Ya anak shock ya. Kok sampai niat betul ya mau rendahin orang. Dan cukup itu. Dia bawa-bawa bapaknya Ustadz Muflih juga. Ya Allah. Teringat zaman anak SD dulu, ya kalau saling ngece-ngece antara teman itu bawa bapak. Sama seperti beliau. Beliau bawa juga bapaknya Ustadz Muflih Safitra, hafizahullah, ya beliau seakan-akan merendahkan itu. Ya, tadi di awal dia bilang jangan suka merendahkan orang. Silahkan bisa didengar kajiannya. Tapi di tengah kajian dia bantah sendiri, dia langgar sendiri ucapannya. Semakin membuat anak bingung. Padahal sangat jelas ya, Ustadz Muflih itu bukan hanya sekolah teknik di Saudi. Ustadz Muflih itu selain sekolah di sana dia mulazamah, belajar agama dari seorang ulama besar yang dikenal namanya ya, dari Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Sa'ad bin Nasir Asyidri, hafizahullah. Nah kaum muslimin, jadi kita tahu walaupun Ustadz Muflih tidak belajar agama secara formal, tapi beliau belajar agama secara informal, yaitu dengan mulazamah. Kita lanjut kaum muslimin. Nah, jadi mungkin beliau tidak tahu, jadi beliau rendahkan Ustadz Muflih untuk apa? Untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena kata para ulama, salah satu cara meninggikan diri sendiri itu tidak perlu dia sanjung-sanjung dirinya, cukup dia rendahkan orang yang lain, ya itu bermaksud untuk meninggikan dirinya sendiri. Yang lebih membuat Ana bingung lagi,
Orang yang katanya cerdas seperti beliau tidak bisa memberi pemahaman kepada murid-muridnya mana yang namanya bantahan, mana yang namanya meluruskan kesalahan, dan mana yang namanya mencela dan merendahkan orang. Mungkin ya muridnya tidak paham karena apa? Ya karena ustadznya itu tadi. Ustadznya melarang merendahkan orang, tapi ustadznya sendiri yang merendahkan orang. Itu yang mana dapat dari mendengar kajian beliau itu. Ya, ada pun yang lain-lain sangat rancu ya, begini ke sana ke barat ke timur, membuat anak akhirnya ya tidak ngerti. Ya mungkin karena anak tidak secerdas beliau dan juga tidak secerdas murid-muridnya mungkin ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaum muslimin, jadi itu penjelasan Ustadz Mufti Tholib. Jadi dari penjelasan beliau, kita bisa tahu bahwa Uwa itu ternyata menyalahi ucapan dan nasihatnya sendiri. Dan kenapa sampai bawa-bawa skripsi orang? Ini kan artinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Apakah Uwa menjelaskan klarifikasinya 2 jam panjang lebar itu tidak cukup untuk membuat jamaahnya yakin? Sampai-sampai mengungkit-ungkit latar belakang orang yang mengkritiknya. Dan seperti kata Ustadz Mufti tadi, apakah Uwa ini tidak bisa membedakan mana yang mananya bantahan? Mana yang namanya meluruskan dan mana yang namanya mencela orang? Dan di sini Ana hanya ingin memberi nasihat kepada kita semua. Harusnya saat kita dinasihati itu, kita lihat isi nasihatnya. Bukan malah latar belakang orangnya, riwayat pendidikannya, masa lalunya dan lain-lain. Bahkan jika nasihat yang benar itu datang dari orang yang cuma lulusan SD, maka hendaknya kita terima. Dari Ibrahim ia berkata, "Aku bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, apakah itu tawadhu?" Beliau berkata, "Engkau tunduk dan patuh kepada kebenaran, meskipun engkau mendengar kebenaran dari seorang anak kecil maka kau terima. Meskipun engkau mendengar kebenaran dari manusia yang paling bodoh maka engkau terima." Menerima nasihat dan masukan dari orang lain dengan lapang dada merupakan akhlak yang mulia. Itu merupakan ciri kebersihan hati serta tanda sifat tawadhu. Sebaliknya, kalau orang yang sombong, bila dinasihati ia malah akan melawan dan meradang. Bahkan sikap menolak nasihat dan masukan itu merupakan salah satu dosa besar. Dari hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah ketika seseorang berkata kepada saudaranya, 'Takutlah kepada Allah.' Lalu dia menjawab saudaranya itu, 'Urus saja dirimu, aku pula yang kamu suruh.'" Dan di sini saya juga ingatkan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.